Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini di kuliah pengantar bisnis, kita akan membicarakan mengenai pengelolaan keuangan. Kita akan mempelajari, kita akan memahami bagaimana para manajer keuangan melakukan aktivitasnya, melakukan kewajibannya, apa saja yang menjadi fungsi manajer keuangan, apa saja tugas-tugas manajer keuangan, kemudian berada di area apa saja manajer keuangan. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut dalam mata kuliah ini. Mari kita lihat pada slide berikutnya. Nah, dalam manajemen keuangan, kita terlebih dahulu harus memahami pengertian uang, di mana uang ini pengertian secara umumnya adalah benda yang mudah dibawa, mudah dibagi, berdaya tahan lama, dan stabil. Nah, ini adalah pengertian dari uang itu sendiri. Kemudian, selain pengertian uang, uang juga memiliki 3 fungsi utama. Pertama adalah sebagai alat tukar. Dalam fungsinya sebagai alat tukar, uang dapat digunakan untuk membeli sebuah produk atau jasa, kemudian membeli atau membayar tenaga kerja, membeli produk, sebuah produk. Nah, ini fungsi uang sebagai alat tukar. Kemudian bagaimana fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan? Uang sebagai alat penimbun kekayaan berarti ketika uang tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar dalam hal yang telah disebutkan tadi, ada produk yang bisa kita dapatkan dengan uang. Berarti jika kita mengumpulkan uang, artinya kita bisa meningkatkan kekayaan kita. Karena dengan uang yang lebih banyak, otomatis dengan melakukan penimbunan uang lebih banyak, otomatis kita akan mendapatkan produk atau jasa, barang atau jasa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini, uang memiliki fungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Uang memiliki fungsi sebagai alat satuan hitung, diartikan karena sebuah produk dapat dinilai, kemudian jasa juga, kemudian yang paling jelas terlihat adalah bagaimana tenaga kerja dihargai dengan harga tertentu. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk menghitung bagaimana kerja yang dilakukan oleh seseorang, sehingga uang dapat dikatakan memiliki fungsi sebagai alat satuan hitung. Artinya ada kerja atau produk yang dihasilkan, kemudian dinilai berapa nilai produk tersebut, berapa kerja keras orang yang telah bekerja. Nah, ini adalah pengertian uang atau fungsi uang sebagai alat satuan hitung. Kemudian kita sebagai manajer keuangan juga harus memahami apa itu lembaga keuangan. Nah, pentingnya dalam memahami lembaga keuangan adalah kita memerlukan dana atau kita juga perlu menginvestasikan uang yang dimiliki perusahaan pada perusahaan-perusahaan, pada tempat-tempat investasi yang dapat menguntungkan perusahaan. Seperti itu. Kita juga membutuhkan lembaga keuangan sebagai sarana kita untuk menambah modal untuk
operasional perusahaan, seperti itu. Mengapa kita harus mengetahui pengertian lembaga keuangan dan apa-apa saja jenis-jenis lembaga keuangan. Dari sini kita lihat lembaga keuangan berfungsi sebagai tempat transaksi keuangan dari sektor yang mengalami surplus, artinya ada kelebihan dana atau keuangan, kepada sektor yang defisit, artinya ada sektor-sektor yang memerlukan pendanaan untuk dapat beroperasi. Nah, dalam lembaga keuangan itu ada dua bagian. Pertama ada lembaga deposito, kemudian yang kedua adalah lembaga non-deposito. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam lembaga deposito ada bank umum, kemudian saving and loan association, mutual savings bank, credit union, kemudian dalam lembaga non-deposito, lembaga keuangan non-deposito, terdiri dari dana pensiun, kemudian ada lembaga yang menyediakan asuransi, ada lembaga keuangan yang sebagai perusahaan pembiayaan, dan perusahaan perantara pedagang efek. Apa bedanya lembaga deposito dan lembaga non-deposito? Dalam lembaga deposito itu lembaga-lembaga tersebut boleh langsung mengumpulkan uang-uang yang ada dari masyarakat ke dalam lembaganya. Nah, dalam lembaga non-deposito, uang yang dikumpulkan dari atau dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam berbentuk surat berharga, seperti itu. Surat berharga di sini diartikan surat dalam bentuk yang dapat memberikan atau mengumpulkan sebagai bukti kita memiliki dana yang dapat memberikan keuntungan bagi kita. Nah, sini pengertian dari turunan lembaga deposito. Pertama adalah bank umum. Bank umum ini seperti yang kita ketahui ada BNI, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Jadi pengertiannya dari bank umum adalah lembaga finansial yang diizinkan secara resmi oleh pemerintah untuk menerima deposito yang akan digunakan untuk memberikan pinjaman dan memperoleh laba. Jadi dalam bank umum ini dia menerima dana dari masyarakat, kemudian dana yang diterima dari masyarakat dapat digunakan untuk memberikan pinjaman. Kemudian dalam memberikan pinjaman tentu ada bunga yang didapatkan. Nah, inilah laba yang diperoleh. Bank umum ini dapat memperoleh laba. Kemudian ada Saving and Loan Association. Nah, Saving and Loan Association ini biasanya berada di negara-negara luar seperti contohnya Amerika. Saving and Loan Association ini adalah lembaga keuangan seperti halnya bank umum. Dia juga menerima deposito, kemudian memberi ciri utamanya yang membedakan dari bank umum adalah memberikan pinjaman terutama bagi masyarakat yang membutuhkan untuk kredit rumah. Bank umum dapat juga menggunakan di Indonesia memberikan pinjaman untuk kredit rumah, namun dalam saving and loan ini dia khusus memberikan pinjaman hanya untuk kredit rumah. Terutama ini di negara-negara di luar Indonesia ya, terutama di Amerika banyak saving and loan. Kemudian mutual savings bank. Nah, mutual savings bank ini adalah lembaga keuangan yang para depositornya adalah pemilik yang membagi laba yang dihasilkan. Jadi bank ini pemilik-pemiliknya atau yang diberikan kreditnya adalah perusahaan-perusahaan atau konsumen. Namun perusahaan ini membagikan laba yang telah mereka hasilkan. Jadi ketika diberikan pinjaman, mereka berkewajiban untuk memberikan laba yang telah mereka hasilkan
dari kegiatan usaha. Kemudian ada credit union. Credit union ini merupakan lembaga keuangan yang menerima bentuk dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Jadi mereka melakukan pengumpulan dana dari hanya kepada anggotanya dan menerima dan memberikan pinjaman khusus kepada para anggotanya saja, seperti itu. Nah, biasanya koperasi ya. Kredit union ini bisa di Indonesia bisa disamakan dengan koperasi simpan pinjam, seperti itu, hanya untuk anggotanya saja. Kemudian dalam lembaga non deposito ada turunan-turunannya. Kita lihat mulai dari dana pensiun. Nah, dana pensiun ini lembaga yang mengumpulkan deposito yang dikelola untuk pensiun, pendapatan pensiun bagi anggota-anggotanya. Jadi nanti dalam kurun waktu tertentu anggota-anggotanya menyimpan uang, mengumpulkan dana di lembaga ini, kemudian setelah pensiun atau jangka waktu yang tertentu itu akan mendapatkan kembali uangnya. Kemudian ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini lembaga non deposito. Kemudian dia juga menginvestasikan dana dari anggota-anggotanya dalam bentuk premi. Kemudian nanti anggota-anggotanya mendapatkan jaminan perlindungan asuransi. Jadi anggotanya mengumpulkan dana pada perusahaan ini, kemudian dana tersebut diinvestasikan oleh perusahaan, dan hasil investasinya nanti digunakan juga sebagai jaminan perlindungan asuransi. Kemudian ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan itu pengertiannya sebagai lembaga non deposito yang mengkhususkan diri memberikan pinjaman kepada kalangan bisnis maupun perseorangan. Jadi ini khusus lembaga yang melakukan pengumpulan dana, kemudian melakukan pembiayaannya khusus pada kalangan bisnis saja maupun perseorangan, seperti itu. Kemudian ada perusahaan perantara pedagang efek. Nah, ini adalah lembaga non deposito, tidak mengumpulkan dana dalam waktu tertentu, artinya seperti perusahaan pembiayaan tidak mengumpulkan dana dalam waktu tertentu. Kemudian tugasnya membeli dan menjual saham serta obligasi kepada para investor dengan harapan dapat dijual kembali di kemudian hari dengan suatu keuntungan. Jadi hanya sebagai perantara pembeli yang akan membeli dan menjual saham dari pasar saham kepada investor. Nah, investor ini berharap saham yang dibeli nanti akan dapat dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan. Selain itu, sebagai manajer keuangan kita juga harus memahami pengertian modal, seperti apa modal-modal yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Nah, bentuk-bentuk modal ada modal tetap, modal kerja, dan modal operasional. Modal ini diartikan sebagai segala bentuk kekayaan yang dapat digunakan untuk menghasilkan kekayaan yang lebih besar lagi. Jadi kita mengelola modal. Nah, modal ini diharapkan dapat menghasilkan kekayaan yang lebih besar lagi. Modal yang pertama adalah modal tetap. Nah, modal tetap diartikan sebagai modal yang diperlukan untuk mengadakan aset tetap atau permanen. Misalnya gedung, kemudian pabrik, kemudian tanah untuk area pabrik atau area perkantoran. Nah, itu adalah aset-aset tetap atau permanen. Kemudian modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk pembelian atau pembuatan produk dan jasa. Jadi modal ini digunakan untuk pembelian produk dan jasa. Kemudian ada modal operasional.
yaitu modal rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk mendanai usaha. Seperti itu. Berikutnya, ketika kita mengetahui modal-modal yang kita butuhkan, kemudian kita harus mengetahui sumber dari modal usaha. Dalam mengumpulkan modal, khususnya sumber-sumber modal usaha bisa berasal dari tabungan pribadi, kemudian bisa jadi dari pinjaman teman. Biasanya tabungan atau pinjaman teman ini perusahaan-perusahaannya dapat dikatakan kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang kecil, karena dalam perusahaan-perusahaan besar sumber modal usaha itu lebih besar pada perusahaan-perusahaan dari lembaga keuangan yang meminjamkan modal usaha atau lembaga-lembaga keuangan bank umum seperti itu. Kemudian bisa dari pegadaian. Nah, pegadaian berarti ada barang yang kita gadaikan untuk mendapatkan modal usaha. Kemudian ada investor swasta, kemudian dari mitra, ada juga dari pinjaman bank dan perusahaan modal ventura. Nah, perusahaan modal ventura ini yang tadi saya sebutkan sebagai perusahaan yang khusus mengelola dana dari pihak ketiga untuk diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal usaha, namun harus ada pengembalian dana yang disepakati yang harus dikembalikan kepada pemilik modal. Dalam mengelola keuangan, kita juga harus memahami akuntansi. Lebih dalam, kalian akan mempelajari akuntansi di mata kuliah yang berbeda, namun ada beberapa hal yang tidaknya akan dibahas pada materi kali ini, yaitu sistem informasi akuntansi pertama, yaitu alat terorganisasi yang dapat mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan menyimpan informasi keuangan, sehingga dapat dilakukan dalam laporan akuntansi dan manajemen. Jadi ini adalah keseluruhan bentuk sehingga nanti dapat membentuk sistem, baik itu pencatatan di dalam komputer, kemudian pencatatan keuangan dalam surat-surat tertentu. Nah, biasanya sudah memiliki sistem tertentu sehingga dapat digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, mencatat seluruh informasi keuangan perusahaan. Kemudian audit ini adalah khususnya audit keuangan ya, yaitu pemeriksaan kritis, sistematis, dan bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Artinya ada aktivitas untuk pengecekan terhadap laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan bisa saja seseorang salah dalam melaporkan keuangan, atau bisa saja seseorang melakukan manipulasi data terhadap laporan keuangan demi keuntungan pihak-pihak tertentu misalnya. Kemudian dalam konsep dasar akuntansi, setiap bekerja dengan data keuangan, para akuntan berpedoman pada 3 konsep dasar akuntansi. Pertama adalah persamaan akuntansi, kemudian ada pembukuan 2 sisi, kemudian ada prinsip pencocokan. Persamaan akuntansi artinya adanya rumus-rumus tertentu yang digunakan untuk menghitung keuangan. Kemudian dalam pembukuan 2 sisi artinya ada keseimbangan antara dana yang didapatkan dan dana yang dikeluarkan, kemudian dihasilkan kecocokan dari dana yang dimanfaatkan tersebut. Dalam persamaan akuntansi, aset sama dengan utang plus modal sendiri. Jadi ketika kita melakukan pembukuan 2 sisi, artinya aset harus sama dengan utang dan modal sendiri. Ketika ada aset yang terbentuk, artinya ada pengalokasian utang atau modal
sendiri yang digunakan untuk membentuk aset tersebut. Seperti itu. Konsep misalnya pembukuan dua sisi dan pencocokan terhadap laporan keuangan. Berikutnya adalah kegiatan manajemen keuangan, yaitu seni dan ilmu dalam mengelola uang. Manajemen keuangan dalam perusahaan mempelajari penggunaan dana, kemudian kita mempelajari bagaimana memperoleh dana, kemudian kita juga harus mempelajari pembagian hasil operasi perusahaan. Jadi saya ingatkan kembali, dalam melakukan manajemen keuangan, kita mempelajari bagaimana menggunakan dana tersebut, kita juga mempelajari bagaimana cara memperoleh dana. Oleh karenanya tadi kita belajar tentang lembaga keuangan bank dan non-bank, kemudian kita mempelajari bagaimana melakukan pembagian hasil operasi perusahaan. Nah, dalam pembagian hasil operasi perusahaan ini sangat penting karena ada dana-dana yang harus digunakan untuk operasi, kemudian ada dana yang harus diberikan khususnya keuntungannya kepada pemegang saham perusahaan, seperti itu. Nah, ruang lingkup dalam manajemen keuangan mulai dari money and capital market, yaitu pasar sekuritas dan lembaga keuangan. Nah, di sini kita dalam money and capital market dapat memperoleh dana, kemudian di sini juga kita dapat menginvestasikan dana berlebih kita. Jadi dana-dana dalam perusahaan itu tidak selalu dihasilkan dari proses operasional perusahaan, tapi dapat juga dihasilkan dari proses investasi pada money and capital market dan juga pada aset-aset tertentu, seperti itu. Kemudian investasi, yaitu ruang lingkupnya pada lembaga investasi, kemudian ada investor, kemudian ada pilihan portofolio sekuritas, seperti itu. Berarti kita memiliki ruang lingkup pada kegiatan investasi, kemudian ruang lingkup berikutnya kita harus memanage finansial yang kita miliki. Dalam hal ini kita harus membuat keputusan keuangan perusahaan. Nah, sasaran dari kegiatan manajemen keuangan adalah creating value, artinya kita harus meningkatkan kekayaan pemilik atau pemegang saham. Kemudian ada profit maximization, artinya kita harus memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara investasi yang spekulatif. Spekulatif artinya bukan karena kita tidak tahu apakah akan mendapatkan keuntungan atau tidak, tapi kita berupaya mencari memaksimalkan nilai perusahaan. Ada investasi yang sebenarnya yang telah kita ukur sebelumnya, namun kita tidak tahu cara pasti apakah mendapatkan keuntungan atau tidak. Dalam fungsinya kita harus melakukan pengambilan keputusan dalam investasi perusahaan, kemudian mengambil keputusan dalam membiayai investasi yang dilakukan perusahaan berdasarkan financing mix on capital structure yang terdiri dari misalnya modal sendiri, saham, utang, dan lain-lain. Dan juga melakukan keputusan terhadap dividen, artinya ada dana atau keuntungan yang harus dibagikan kepada investor. Keputusan apa yang terbaik yang harus kita pilih dalam membagikan keuntungan, seperti itu. Dalam laporan keuangan itu ada neraca, kemudian laba rugi, dan arus kas. Lebih dalam kalian pelajari di mata kuliah akuntansi. Neraca ini berupa laporan keuangan yang merinci tentang aktiva, pasiva, dan modal sendiri dari sebuah perusahaan. Aktiva diartikan sebagai
sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari. Nah, pasifa ini klaim kreditor terhadap aset perusahaan. Berarti ada aset-aset perusahaan yang dimiliki oleh para kreditor atau klaim, bukan dimiliki secara langsung, tapi klaim. Artinya kita harus mengembalikan dana dari para kreditor. Dari sumber aset-aset perusahaan tersebut tadilah atau dana yang dari kreditor berada pada aset perusahaan. Kemudian modal dapat terdiri dari modal sendiri dan modal desetor. Nah, ketika kita berbicara tentang aktiva, aktiva merupakan hasil dari utang tambah dengan modal pemilik, seperti itu. Jadi harta yang kita miliki itu bukan artinya adalah keuntungan, tetapi adalah keseluruhan utang ditambah juga dengan modal dari pemilik. Nah, itu keseluruhannya adalah aktiva. Nah, aktiva lancar diartikan sebagai aset termasuk uang kas yang dapat diubah menjadi uang dalam waktu beberapa tahun mendatang. Jadi aktiva lancar ini artinya kita tidak memiliki kesulitan dalam merubahnya sehingga dapat digunakan dalam waktu beberapa tahun mendatang. Nah, dalam aktiva lancar termasuk kas, kemudian piutang. Piutang ini adalah orang yang memiliki hutang kepada kita. Konsepnya kita memberikan hutang kepada orang lain. Kemudian adanya persediaan dan beban dibayar di muka. Dalam aktiva tetap diartikan sebagai aset dengan penggunaan atau nilai jangka panjang, karena bentuk-bentuk dari aset atau aktiva tetap ini biasanya adalah tanah, gedung, dan peralatan. Nilainya jangka panjang. Kemudian aktiva tidak berwujud, yaitu aset non-fisik berupa hak paten, merek dagang, hak cipta yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan, yang diharapkan kita mendapatkan keuntungan darinya, walaupun bukan berupa aset non-fisik. Nah, pasifa hanya ada pasifa lancar, yaitu utang-utang yang harus dibayarkan dalam 1 tahun atau dalam waktu 1 siklus operasi. Tidak ada pasifa tetap ya, karena pasifa itu harus selalu dibayarkan dalam waktu tertentu yang kita komitmen dalam melakukan pembayarannya. Kemudian modal terdiri dari modal sendiri, yaitu nilai investasi dari pemilik perusahaan, bisa dalam bentuk saham biasa, modal store, dan sisa laba. Nah, modal store adalah tambahan uang yang diinvestasikan dalam perusahaan oleh pemilik. Jadi ketika perusahaan sudah beroperasi dalam waktu tertentu, pemilik ingin melakukan penambahan uang untuk diinvestasikan dalam perusahaan, itu bisa. Kemudian sisa laba, modal yang berasal dari sisa laba yaitu laba bersih yang dikurangi pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dia ada laba yang dikurangi pembayaran dividen yang dapat digunakan sebagai modal. Kemudian dalam laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita akan membandingkan pengeluaran terhadap pendapatan, sehingga didapatkan nanti laba bersih sebuah perusahaan. Nah, secara sederhana laba merupakan pengurangan dari pendapatan terhadap pengeluaran. Kemudian dalam laporan keuangan ada juga laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal kerja perusahaan dari awal tahun dengan mendaftar sumber dana dan penggunaan berbagai dana tersebut.
Dalam menganalisis berikutnya, sebagai manajer keuangan, kita harus menganalisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, ada rasio-rasio yang kita perhitungkan. Analisis rasio ini merupakan metode yang menyatakan hubungan antara dua elemen dalam laporan keuangan yang menjadi barometer kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini adalah hal yang penting dalam menganalisis laporan keuangan. Kita melihat rasionya. Pertama ada rasio profitabilitas. Nah, rasio ini mempertimbangkan antara keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jadi dalam bentuk nanti berapa besar sih keuntungan yang akan didapatkan perusahaan. Nah, itu mengapa di sini disebutkan bahwa rasio profitabilitas mengukur pendapatan potensial perusahaan. Kemudian rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini penting karena kita harus memikirkan bagaimana dana yang dimiliki perusahaan mampu untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Jadi ada utang-utang yang dimiliki perusahaan, misalnya utang-utang yang sudah jatuh tempo yang harus dibayarkan perusahaan. Kemudian oleh karena itu kita harus menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban tersebut yang telah ada dalam jangka pendek. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini menunjukkan seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Jadi ketika perusahaan mengoperasikan atau mengelola dana, dari dana tersebut seberapa besar efektivitasnya, seberapa besar dapat menghasilkan keuntungan. Jadi semakin sedikit dana yang dihasilkan namun dapat menghasilkan keuntungan atau aktivitas yang lebih besar, itu menunjukkan rasio aktivitas yang semakin baik. Kemudian ada rasio utang. Rasio utang ini mengukur pendanaan yang diberikan pemilik terhadap uang dari kreditor. Artinya ada dana yang diberikan pemilik dibagi oleh uang dari kreditor. Sebagai manajer keuangan, kita memiliki kewajiban melakukan perencanaan keuangan. Tadi ada perencanaan keuangan yang telah kita bicarakan, dana yang dibutuhkan atau modal yang dibutuhkan, bagaimana kita harus mengelola investasi perusahaan, kemudian manajemen finansial perusahaan, kemudian bagaimana kita harus mengatur pembagian keuntungan. Kemudian berikutnya, tanggung jawab manajer keuangan adalah memonitor arus kas. Jangan sampai ada kesalahan dalam arus kas ini, jangan sampai tidak terkontrol, artinya dana yang dimiliki oleh perusahaan tidak dimanfaatkan secara baik. Berikutnya adalah kontrol keuangan. Kontrol keuangan ini merupakan kegiatan untuk menyesuaikan perubahan dari keuangan aktual yang terjadi setiap hari di perusahaan. Nah, semua yang kita bahas tadi adalah secara umum gambaran bagaimana mengelola keuangan dalam perusahaan. Lebih lanjut, dalam mengatur keuangan perusahaan itu akan dipelajari pada mata kuliah manajemen keuangan, sama seperti materi-materi yang lainnya. Pada tahap ini sebagai pengantar, namun praktiknya bagaimana secara spesifik kita mengatur keuangan, bagaimana kita mengatur SDM, operasional, pemasaran, itu ada di mata kuliah setelah pengantar bisnis ini di semester
3, 4, dan seterusnya, seperti itu. Nah, pada tahap ini kita hanya pengantar saja, lebih umum, pengertian-pengertiannya juga. Materinya yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Kuliah saya sudahi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.